Pertama, kita masuk ke example 11.5. Di sini kita diminta untuk menampilkan task dengan processing time paling lambat. Kalau di sini itu we assess potential fraud dengan total waktu 3,1 hari dan waktu antar kejadian yang paling lama yaitu antara A complete dan A cancel dengan total waktu 27,4 hari. Tetapi setelah kita melakukan demo ada sedikit perbedaan. Hasil demo yang kami lakukan itu waktu proses yang paling lama itu adalah WA Access Potential Fraud dengan total waktu 8,7 jam dan waktu antar kejadian yang paling lama itu antara we call incomplete file dan we personal loan collection dengan total waktu 19,1 minggu. Kita 11.7 pada bagian A, terdapat perintah untuk mengetahui berapa total cache yang ada di dataset yang sudah disediakan. Nah, kita bisa lihat pada bagian statistik di aplikasi Disco, di sini terdapat cache-nya itu 31,509. Untuk penggunaan PM4V di bagian menggunakan Google Colab, untuk 11.7 bagian A, ini merupakan kode untuk mengetahui total original cache yang ada di datasetnya. Di sini terdapat 31.509 cache, di mana ini hasilnya sudah sama seperti yang ada di Disco. Oke, selanjutnya di 11.7 yang bagian B, kita disuruh mencari cycle time dari cases dari Penlock. Nah, untuk di screenshotan sini itu 21 days. Itu dilihat dari main care duration-nya. Kalau misalnya di Disco, itu dari map sini bisa langsung ke statistik aja. Sudah terdapat informasi bahwa main cache duration-nya itu 21,9 days. Untuk di PM4PY-nya sendiri, itu pertama kita akan konversi time step, terus hitung start sama end per case, terus habis itu kita menggunakan fungsi statistik dari duration-nya. Nah, di sini bisa dilihat main dari duration-nya itu adalah 21 hari, 21 jam, dengan totalnya 21,90 hari. Baik, selanjutnya untuk exercise 11.7C, soalnya meminta untuk kita mencari cases yang punya O accepted, yang di accept. Artinya cases itu pasti akan punya activity yang namanya O accepted. Jadi nanti kita bakal pakai filter follower. Di sini yang penting nanti dia bakal eventually followed sama O accepted. Ini awalnya bisa create application aja. Nanti kita apply, dia bakal muncul. Nah, ada 17.228 cases yang akan di-accept. Yang pasti punya activity O accept. Dan di sini ada mean case duration-nya itu 18,1 hari. Jadi sekitar 18 2 jam 40 menit. Ya, ini untuk yang Disco. Coba untuk yang di PM4PY, di sini pertama kita import dulu. Di sini file BPI-nya. Untuk ini timestamp sama case ID. Terus di sini untuk filteringnya kita accepted eventnya yang kita ambil itu yang ada accepted-nya. Jadi bakal dihitung total ada berapa total suksesnya dan dihitung mean cycle-nya. Kalau kita misalnya kita run, dia bakal muncul total cases yang sukses itu ada 17.228 sama seperti yang di Disco ya. Kemudian untuk mean cycle-nya itu 18 hari 3 jam 13 menit. Kurang lebih memang ini 18,1. Jadi jawaban yang di PM4PY dan di Disco kurang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke exercise 11.7D. Let us say that a case is unsuccessful if its trace contains at least one occurrence of events or refuse. How many cases are unsuccessful? What is the mean cycle time of the unsuccessful cases? Jika kita menggunakan Disco, kita akan memilih filter ini, follower. Lalu di bagian reference event values-nya, itu semuanya kita pilih supaya kita cek semua trace yang mengandung ini, apapun kemungkinannya, yang kemudian ada si followernya si or refuse. Lalu di sini reference event must be ya eventually follow. So kita apply. Nah, di sini muncul hasilnya. CSS-nya ada 3.320 jumlahnya totalnya dan min cycle time-nya itu 16,9 days. Yang sumnya itu 16,88 days, tapi dibuatkan menjadi 9. Karena jika kita menggunakan frame PG, di sini kita mendapatkan trace yang mempunyai reviews itu dan kita hitung durasinya, lalu kita karena masih dalam second, waktu berarti kita ubah ke days,
Lalu kita dapatkan sebanyak 16,68 hari. Dan nomor transaksinya juga 3.320, sama seperti di show. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan di exercise 11.7 yang bagian E. Di sini kita disuruh untuk menampilkan kasus yang berisi O cancelled, tetapi jika berisi kejadian lain setelah O cancelled tersebut, maka kita tidak akan memperlakukan sebagai dibatalkan karena itu berarti kasus tersebut berlanjut meskipun terjadi pembatalan. Nah, untuk diskonya terapkan filter. Filter ini menggunakan endpoints yang eventnya values-nya ini O cancelled. Lalu apply. Didapatkan case yang memenuhi yang berisi O cancel ini ada 5092 case dan main case duration-nya 24,5 days. Nah, untuk PM4PY-nya hasilnya itu ada yang di cancel ada 4436 case dan main cycle time-nya ada 23,51 days. Kenapa si hasil di disko dan di PM4PI-nya ini beda karena data BPI 2017 ini memiliki banyak kejadian di mana O cancel terjadi bersamaan dengan aktivitas administrasi. Sehingga ini si algoritma disko ini cenderung mempertahankan urutan logis file di mana O cancel dianggap sebagai penutup, sementara algoritma standar dari Python mengurutkan ulang sehingga aktivitas administrasi tersebut terbaca sebagai event terakhir, sehingga menyebabkan status cancel tidak tercatat pada sekitar kurang lebih 600 kasus, sehingga output dari dua tools ini berbeda. Di exercise 11.15 terdapat perintah untuk mengetahui banyak case yang terjadi yang setidaknya we assess potential fraud itu setidaknya 2 kali terjadi secara berturut-turut. Maka untuk disk ini kita harus menerapkan 3 jenis unsur, yaitu ada atribut yang kita pilih life cycle restriction, kemudian kita hanya memilih complete, kemudian kita pilih atribut kembali. Filter yang kedua yaitu dengan filter by-nya itu dari activity. Kalau kita hanya pilih assess potential fraud. Dan yang ketiga ada filter performance, yang filter case-nya ini harus dipilih yang number of event. Kemudian kita harus mencentang extend range, kemudian di sini minimum numbernya 2 karena twice tadi setidaknya 2 kali. Maka kita apply filter dan didapatkan hasil bahwa case-nya sebanyak 13 case. Baik, selanjutnya adalah exercise 11.15 dengan versi pengerjaan menggunakan PM4PY. Di sini merupakan kode untuk membaca datasetnya, kemudian kita menerapkan filternya, yaitu menggunakan activity life cycle, kemudian hanya mengambil dari aktivitas yang memiliki W access potential fraud yang komplit. Lalu di sini hanya mengkelompokkan grup yang sama dengan 2 karena dari perintah soal adalah setidaknya terjadi 2 kali. Dan maka hasil untuk analisis terdapat 13 kasus yang memenuhi persyaratan. Hasilnya sama seperti yang sudah dilakukan pada filtering disko. Oke, selanjutnya di exercise 11.18 di mana kita bisa melihat event log dari Business Process Intelligence Challenge 2017 di mana kita disuruh mencari tahu berapa banyak kasus dari aktivitas We Access Potential Fraud yang at least udah komplit 2 kali dari sama kasus sama resource. Nah, untuk di Discord-nya sendiri kami menggunakan 3 filter filter atribut untuk activity kita checklist yang access potential fraud, atributnya yang life cycle transition keep seller kita centang yang komplit, dan juga ada atribut ada yang ketiga, filter yang ketiga itu di mana reversion event values-nya itu diisi access potential fraud, dan followers event values-nya itu juga diisi yang sama. Nah, di sini eventually followed, terus ini di checklist required. Nah, habis itu apply filter. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat statistiknya bahwa kasus yang terjadi adalah 3 dengan 6 event dan aktivitasnya 1. Di PM4PY sendiri, kita bisa melihat bahwa terdapat hal yang sama, yaitu 6 events, ada aktivitasnya itu cuma 1, yaitu we access potential fraud, dan jumlah kasusnya 3. Ini bisa kita dilihat di sini ya. Ada 3 kasus, yaitu application yang 12, yang 14, sama yang 47. Oke, selanjutnya ada example 11.10 di mana di sini akan menjelaskan bagaimana varian analisis di dalam BPI Challenge 2017. Jadi di sini event lognya sudah saya bagi menjadi phase cases di mana dia 96% kebanyakan
di bawah 45 hari duration-nya, sedangkan yang ada juga yang slow, di mana di sini dia terdiri dari 4% of cases, dia di atas 45 hari ya. Sini kalau misalnya bisa dilihat di slow, dia statistik jumlah activity, dia cancelled-nya itu ada 2000, sebanyak 2000. Jadi di dalam total ininya ya, ada lihat cancel di sini case frekuensinya ada 1000. Berarti dari 1300 yang masuk ini ya, ada 1300 yang lambat, dia itu terjadi 2000 kali. Berarti sekitar 2 kali. Seenggaknya dari satu case dari salah satu dari 1039 ini terjadi 2 kali cancel, ya kan. Selain itu di sini kita bisa juga lihat yang banyak frekuensinya itu adalah call incomplete files. Call incomplete files di sini case frekuensinya dari 1300 itu 800. Tapi absolute frekuensinya itu ada 17.000. Artinya dari 800 ya, 800 cases ini dari 800 cases terjadi 17.000 kali masuk ke call incomplete files. Ya, kalau salah tadi ada 21 kali. Jadi satu cases dari salah satu 801 ini itu seenggaknya terjadi 21 kali masuk ke call incomplete files. Ini ngalangin banget karena apalagi tiap satu kalinya itu dia bisa rata-rata itu terjadi selama 14 jam. Jadi kalau misalnya kan tadi rata-ratanya 21 kali. Berarti 21 kali dikali 400 jam itu ada 300 jam ngabisin, kurang lebih 300 jam ngabisin di activity ini sendiri, satu cases itu ngalangin banget 300 jam. Selain itu ya yang lama ya OpenShop itu juga ngalangin. Soalnya kan kalau misalnya tiap kali masuk ke OpenShop kita perlu jalanin lagi misalnya the call after offer, lalu juga ngejalanin create offer segala macam. Jadi nanti ngulang otomatis dia bakal lama ya, terutama di sini juga sih. Kalau misalnya kita lihat yang di cepat, yang di fast cases dia itu ada 30.000. Walaupun begitu, OpenShop itu 18.000 kali dari total 14.000 cases. Jadi ya kurang lebih dalam satu cases di 14.000 ini terjadi 1,3an ya. Jadi seenggaknya di case dari 14.000 cases ini terjadi 1,3 masuk ke OpenShop. Yang sama yaitu kalau incomplete files di sini dia ada kalau incomplete files itu ada di 14.000 cases juga. Absolute frekuensinya ini 148.000. Berarti di salah satu di case ini meannya masuk ke call incomplete files itu 10 kali ya. Tapi di sini rata-ratanya itu sekitar 100 menit doang. Jadi 100 menit itu sekitar 1 jaman lah. 100 menit ada 10 kali berarti ngabisin 1000 menit. 1000 menit itu sekitar 16 jam. Beda banget sama yang slow tadi 300 jam, yang ini cuma 16 jam. Jadi beda jauh ya. Itu bedanya. Jadi yang menghalangi yang menyebabkan jadi slow dia tentunya ini adalah call incomplete file sama OpenShop. Jadi sekarang kita masuk ke exercise 11 dari 22. This is the of two that even log of the business of intelligence 2017. This is sometimes happen that turn over is cancelled, meaning that even or cancel occur, but either the over is accepted, an example or underscore accepted. If yes, in what percentage of use does this happen? Sehingga untuk menggunakan disco, kita menggunakan filter seperti ini. Jadi di sini di bagian reference event kita memilih all cancel karena ini adalah event yang ingin kita cek apakah setelah dibatalkan akan terjadi yang lain. Lalu di follower event yang di kanan di sini kita memilih all accepted, yang berarti kita ingin tahu apakah setelah cancel itu malah ada all accepted, sehingga kita apply. Di sini muncul 902 dibagi 31.500 sekian 2, itu berarti akan muncul sekitar 2,86%. Lalu ketika kita menggunakan PVT ya, lalu di sini kalau anomalus untuk menghitung berapa banyak phrase yang mengalami pola anomali tadi si accepted setelah di cancel. Lalu di sini for phrase in log berarti bersarang, berarti super event dalam phrase, event di dalam kasus maksud saya, untuk membaca urutannya dari awal sampai akhir. Lalu mengambil nama aktivitas yang sedang diakses. Jika content short-nya sudah true, ketika true dan aktivitasnya adalah accepted, maka anomalinya bertambah 1. Tapi jika aktivitasnya adalah cancel saja, maka kontennya akan diubah terus, sehingga ketika di sini true, maka untuk if yang ini akan bisa benar ketika caranya diikuti accepted begitu. Lalu di sini happens-nya adalah count anomalous, jadi dari 0 berarti ya benar terjadi anomali ketika count-nya tadi dari anomali yang terjadi itu lebih dari 0. Lalu persentasenya adalah count anomalous ini tadi sudah kita hitung dibagi per case-nya dan dikali 100 dan didapat 2,86%. Apakah terjadi? Ya terjadi.